selamat malam. Di sini Bu Okta akan menjelaskan tentang persamaan linier satu variabel atau nanti sering kita sebut dengan PLSV ya, supaya lebih efisien. Di dalam PLSV ini ada beberapa syarat atau ciri yang bisa kita temui untuk memastikan apakah dia persamaan linier satu variabel atau bukan. Jadi syarat atau cirinya, yang pertama, karena di sini ada persamaan linier satu variabel, berarti hanya terdapat satu variabel. Oke, lalu yang kedua, linier. Yang namanya linier ya, itu berarti variabelnya berpangkat 1. Lalu yang ketiga, karena namanya di sini adalah persamaan, berarti memiliki tanda hubung sama dengan ya. Jadi kalau suatu persamaan linier atau suatu persamaan itu dikatakan persamaan linier satu variabel apabila memenuhi ketiga syaratnya. Seperti contohnya misalkan ya, bisa kita tuliskan hanya terdapat satu variabel. Misalkan kita pakai variabel X ya. Jadi persamaannya adalah 2X plus 3 sama dengan 6. Ada satu variabel yaitu X, lalu variabelnya berpangkat 1. Maksudnya berpangkat 1 apa Bu? Di sini variabel X-nya ini tidak ada pangkat apapun ya, tidak berpangkat 2 atau pangkat 3. Lalu memiliki tanda hubung sama dengan. Sekarang Bu Okta contoh yang kedua. Kalau Bu Okta menuliskan 3A plus 4B min 2A sama dengan 8. Apakah ini termasuk persamaan linier satu variabel? Bukan ya. Ini bukan PLSV. Kenapa? Karena ada dua variabel. Ada variabel A dan B, padahal syaratnya adalah hanya terdiri dari satu variabel. Lalu kalau misalkan Bu Okta punya persamaan 4A min 3 plus 2A sama dengan min 3, apakah dia PLSV ya? Kita lihat dulu apakah di sini ada atau apakah ada satu variabel saja. Jawabannya adalah ya, hanya ada satu variabel. Siapa variabelnya? A ya, walaupun di sini A-nya ada 2, ada 4A dan 2A, tetapi sama-sama bervariabel A. Kalau sama berarti itu termasuk hanya ada satu jenis variabel. Jadi ini termasuk ke PLSV. Ciri dari PLSV itu yang bisa Bu Okta sampaikan. Lalu sebagai latihan ya, coba latihan. Apabila Bu Okta menulis X min 3 sama dengan 6, apakah ini termasuk PLSV? Coba dijawab sendiri. Ya, ini termasuk PLSV. Yang kedua, misalkan Bu Okta tulis 3 dikali 2A min 6 sama dengan 4 dikali 5 min A. Apakah ini PLSV kira-kira? Coba dijawab sendiri dulu. Sudah? Ini juga termasuk PLSV. Kenapa? Ada satu variabel. Siapa variabelnya? Nah, kemudian variabelnya berpangkat 1 atau tidak ada pangkat lain, lalu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau memenuhi ketiga syarat itu, berarti dia bisa dinyatakan PLSV. Lalu kalau yang C, misalkan X kuadrat min 2X sama dengan 6.
Misalkan ini apakah PLSV? Iya, ini bukan PLSV. Kenapa? Ya walaupun variabelnya ada X, ini ada dua variabel ya, ada X dan X kuadrat. Tidak memenuhi syarat satu variabel. Lalu ini ada variabel yang berpangkat lebih dari satu. Itu saja untuk syarat atau bagaimana kita membedakan ciri dari persamaan linear satu variabel. Lalu selanjutnya Bu Okta akan menjelaskan tentang ini, penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Maksudnya bagaimana, Bu? Oke, Bu Okta punya masalah nih. Misalkan ya, Bu Okta membeli satu botol air mineral seharga Rp3.000. Oke. Jika Bu Okta memiliki uang senilai Rp300.000 dan akan dibelikan air mineral semua, berapakah jumlah air mineral yang didapatkan? Berapa kira-kira? Ya, betul ya. Jawabannya nanti akan mendapatkan 100 botol. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin ada beberapa kalian yang menghitung seperti ini. 300.000 dibagi 3.000. Ya, betul, cara ini juga bisa digunakan ya, dapat 100. Cara seperti ini langsung boleh ya. Untuk kasus atau permasalahan yang lebih kompleks atau yang lebih rumit, kasus-kasus seperti yang ini, yang serupa seperti ini, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan linear satu variabel. Tapi syaratnya adalah kamu harus bisa mengubah kalimat cerita ini ke dalam bentuk matematika. Ya, misalkan kita akan selesaikan dengan persamaan linear satu variabel. Kenapa bisa diselesaikan dengan persamaan linear satu variabel? Karena di sini objeknya atau variabelnya hanya satu, yaitu adalah botol air ya, botol air mineral. Berarti cuma ada satu benda. Karena cuma ada satu benda, berarti bisa kita sebut dengan satu variabel. Jadi pertama kita misalkan botol air mineral itu dengan variabel X ya, lalu kita ubah kalimat cerita ini ke dalam bentuk kalimat simbol matematika. Bu Okta membeli satu botol air mineral dengan harga 3.000. Berarti kalau satunya itu 3.000, kalau ada X berarti akan menjadi 3.000 X. Jika Bu Okta memiliki uang 300.000 dan akan dibelikan, berapakah jumlah air mineral yang didapat? Bisa kita tulis 3.000 X sama dengan 300.000. Berarti di sini nanti kalau 3.000 X itu 300.000, X-nya sama dengan 300.000 dibagi 3.000. Berarti X-nya ketemu 100 botol. Begitu ya caranya. Kemudian Bu Okta akan menjelaskan, misalkan
Bu Okta memiliki, ini kita contoh yang kedua ya. Contoh kedua. Misalkan selesaikan PLSV berikut. Bu Okta punya persamaan linear satu variabel 3x plus 4 sama dengan 10 ya. Maksudnya selesaikan itu apa? Jadi maksud kita selesaikan ini adalah kita mencari ya, mencari nilai dari variabel yang ada pada PLSV tersebut. Jadi untuk contoh nomor 2 ini atau topik bahasan kita kali ini, kita akan mencari nilai X atau nilai variabel X. Misalkan di sini kok persamaannya adanya variabelnya A, berarti ya kita mencari nilai A. Kalau variabelnya Y, berarti kita mencari nilai Y. Di sini kita akan mencari nilai X. Oke, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan cara sifat persamaan ya. Jadi kita akan mencari nilai X. Oke, perhatikan. Untuk yang di tengah-tengah tetap kita tulis tanda sama dengan, usahakan lurus ya dari atas sampai bawah. Kemudian kita lihat di ruas kiri, yang di sebelah kiri ini namanya ruas kiri. Ya, tengah-tengahnya sama dengan, yang di sebelah kanan sama dengan, ini namanya ruas kanan. Oke. Sekarang di ruas kiri itu kan ada angka 3x plus 4. Di ruas kanan ada angka 10. Kita akan mencoba atau kita akan merubah persamaan ini supaya apa? Supaya nanti ketemu nilai X sama dengan. Ya ingat, X sama dengan. Tidak ada 3x plus 4 sama dengan, tetapi menjadi X sama dengan titik-titik-titik. Akan berubah bentuknya menjadi ini. Lalu bagaimana? Kita gunakan persamaan atau sifat persamaan. Oke. Di sebelah kiri ya, perhatikan. Di ruas kiri ya, di ruas kiri ini kan ada angka 3x plus 4. Karena yang akan kita cari X, berarti plus 4 ini harus kita hilangkan ya. Plus 4 harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita ubah menjadi 3x plus 4. Nah ini kita kurangkan dengan 4. Kenapa kita kurangkan dengan 4? Supaya angka positif 4-nya ini hilang. Lalu sama dengan 10-nya tetap. Kalau di ruas kiri dikurangkan dengan 4, ruas kanan juga harus dikurangkan dengan 4. Jadi kita tidak merubah nilainya. Nilainya tetap, cuman kita menambahkan angka supaya nilainya tidak berubah. Sehingga menjadi 3x. Ini ya, 4 dikurangi 4 berarti menjadi 0 ya, plus 0. Sama dengan 10 kurangi 4, 6. 3x plus 0 itu tetap 3x sama dengan 6. Karena kita harus membuat menjadi bentuk X sama dengan, sedangkan di sini ada koefisien 3, maka kedua ruas kita bagi dengan koefisien pada variabelnya. Oke. Karena di sini koefisiennya 3, berarti kedua ruas kita bagi dengan 3 menjadi 3x dibagi 3 sama dengan, ingat kalau ruas kiri dibagi 3 maka ruas kanan juga harus dibagi 3, sehingga diperoleh 3x dibagi 3 menjadi 1x, atau cukup kita tulis dengan x sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi diperoleh penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Ini bisa digunakan.